Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa-mahasiswi program studi D4 Kearsipan atau D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Habibur Rahman, tutor teman-teman sekalian pada mata kuliah Arsip Kelautan dengan kode mata kuliah Arsip 4313. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Arsip Kelautan, yakni materi 3 mengenai pengelolaan arsip kelautan dan potensi kemaritiman. Sebagai pengantar, konsep atau paradigma arsip kelautan merupakan perpaduan antara konsep arsip dengan disiplin kelautan. Inti dasar mengapa studi ini sangat penting adalah fenomena yang bersifat faktual bahwa kita mewarisi keanekaragaman jenis makhluk hidup hayati dan non-hayati dunia yang terserak dan tersebar dalam substansi laut dan pesisir yang berada di bawah otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan pada sisi lain, NKRI yang memiliki luas lautan lebih luas dari daratan sehingga mendapat labelisasi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk memahami arsip kelautan, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pengertian arsip dan proses pengelolaan arsip kelautan. Yang pertama, kita akan belajar dan kenalan dengan arsip. Apa sih itu arsip, teman-teman? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain dari pengertian tersebut, arsip juga dapat diartikan sebagai suatu badan atau agensi yang melakukan segala kegiatan pencatatan, penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan surat-surat atau warkat-warkat yang mempunyai arti penting, baik ke dalam maupun keluar, baik yang menyangkut soal-soal pemerintahan maupun non-pemerintahan, dengan menerapkan kebijakan dan sistem tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita akan mengenal tentang arsip kelautan. Arsip kelautan adalah dokumen yang digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan keperluan lain pada batas ruang lingkup wilayah kelautan, mulai dari rata-rata pasang surut sampai ke laut lepas sesuai klaim negara yang bersangkutan. Arsip kelautan memuat informasi tentang tugas, garis haluan, keputusan, prosedur, operasi, dan aktivitas sebuah instansi, lembaga, yayasan, departemen, badan korporasi swasta, dan perorangan yang berada di wilayah kelautan atau menyangkut dengan masalah kelautan. Arsip kelautan merupakan suatu perwujudan dari adanya komunikasi kelautan para pemangku kepentingan di laut. Untuk itu, perlu mendapat perhatian bagi pemerintah maupun para profesional agar kesinambungan aktivitas mereka dapat berlangsung dengan lancar, tanpa terjadi suatu konflik kepentingan dari para pemegang kewenangan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan yang sangat berkompeten dengan masalah kelautan, dapat tercapai berkat aktivitasnya berdasarkan arsip yang tersimpan di pemerintah, swasta, maupun perorangan. Dengan memanfaatkan arsip seoptimal mungkin, diharapkan dapat memudahkan dalam pencapaian visi misi organisasi, mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan arsip kelautan. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang pengelolaan arsip kelautan dalam bentuk kertas. Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan arsip kelautan berbasis warkat atau kertas. Yang pertama adalah pemeriksaan berkas arsip. Pemeriksaan berkas arsip dilakukan untuk mengetahui apakah suatu berkas arsip telah siap untuk disimpan. Yang kedua adalah pengelompokan berkas arsip ke dalam folder. Langkah-langkah pengelompokan arsip dalam folder ialah yang pertama, pengelompokan arsip menurut bentuk dosier, yang kedua, pengelompokan arsip menurut bentuk rubrik, dan yang ketiga adalah pengelompokan arsip menurut bentuk seri.
Selanjutnya, yang ketiga adalah penentuan indeks. Indeks sebagai sarana untuk penemuan kembali arsip apabila diperlukan dengan cara melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya. Selanjutnya ialah pengkodean atau coding. Pengkodean terhadap subjek utama dan subjek diberi garis bawah atau dilakukan pemberian tanda pada kata yang diseleksi dari yang tertera pada berkas surat. Selanjutnya ialah tunjuk silang. Tunjuk silang dipergunakan untuk melengkapi indeks dalam menampung penamaan dan peristilahan lain yang mempunyai arti yang sama, serta mempertemukan beberapa informasi yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Selanjutnya ialah penyortiran. Penyortiran berkas arsip dilakukan berdasarkan subjek utama, sub-subjek, serta rinciannya atau melalui kode-kode yang ditetapkan dalam pola klasifikasi. Selanjutnya ialah penyimpanan berkas. Penyimpanan berkas perlu memperhatikan peralatan yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan. Pada umumnya, peralatan-peralatan untuk penyimpanan berkas terdiri atas filing kabinet, guide atau SCAD, box arsip, dan folder. Selanjutnya ialah memasukkan arsip ke dalam folder. Arsip yang telah ditentukan kode dan indeksnya dimasukkan ke dalam folder. Pada tab folder dituliskan kode klasifikasi dan indeksnya. Arsip yang merupakan rangkaian berkas yang terdahulu disatukan dengan kode yang bersangkutan. Dan yang ketiga, penentuan folder pada susunan SCAD ialah dengan cara yang pertama, arsip yang belum dibuat SCAD sebagai tanda pemisah antara masalah satu dan masalah lainnya perlu dibuatkan SCAD. Arsip yang sudah memiliki SCAD tidak perlu dibuatkan SCAD-nya dan langsung menempatkan folder tersebut di bagian SCAD selanjutnya. Tata cara penyusunan folder dan detail nama masalah, orang, wilayah, dan lain-lainnya diatur menurut abjad. Menetapkan jangka simpan pada folder sesuai dengan jadwal retensi arsip dengan catatan pada bagian luar tab folder berupa akhir jangka simpan arsip, penetapan masalah, dan dipindahkan beserta tanggalnya. Dan yang terakhir, folder yang berisi berkas yang telah diberi tanda pengenal atau indeks ditata atau dimasukkan di belakang guide SCAD dalam filing kabinet sesuai dengan klasifikasi subjek dan rinciannya. Selanjutnya, kita akan membahas pengelolaan arsip kelautan dalam bentuk elektronik. Menurut National Archive and Record Administration atau NARA, arsip elektronik merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format yang hanya komputer yang dapat memprosesnya. Oleh karenanya, arsip elektronik seringkali dikatakan sebagai machine readable record. Ada beberapa langkah-langkah pemberkasan arsip elektronik. Ialah yang pertama, input data. Proses input data dilakukan dengan memasukkan informasi yang terdapat di dalam arsip, berupa nomor, perihal, jumlah lampiran, jenis arsip, hasil scanning, lokasi penyimpanan fisik arsip, jangka waktu penyimpanan, dan kata tangkap arsip. Selanjutnya ialah pengelompokan arsip. Pengelompokan arsip elektronik dilakukan pada saat proses input data dan dengan memperhatikan jenis dan media arsipnya. Pengelompokan secara elektronik dapat dilakukan secara otomatis pada waktu proses input data berlangsung. Arsip dengan sendirinya akan mengelompokkan dan tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas proses pencariannya. Selanjutnya ialah sistem penyimpanan dan temu balik arsip elektronik. Nah, dalam proses penyimpanan secara sederhana adalah data disimpan dengan didasarkan pada aplikasi dan jenis informasi. Suatu file data bisa terdiri dari satu arsip atau lebih. Penyimpanan file diatur dalam direktori yang diciptakan dan diolah oleh sistem operasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah pemeliharaan dan perlindungan arsip elektronik. Informasi yang terdapat dalam arsip elektronik dapat dengan mudah diubah, dimodifikasi, dihapus, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh brainware atau manusia, atau dirusak oleh suatu sebab seperti virus yang merusak bot sektor atau file. Di samping itu, usia atau daya tahan fisik, baik magnetik maupun optik, memiliki keterbatasan, terutama apabila semakin sering digunakan oleh banyak pengguna. Hal yang dilakukan dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip elektronik adalah melalui proses backup dan simpan pada tempat penyimpanan yang berbeda, namun mudah ditemukan bila diperlukan.
Selain itu, media penyimpanannya harus diperhatikan seperti kapasitas penyimpanan, ketahanan media, dan kemudahan penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan klasifikasi arsip kelautan. Pola klasifikasi dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelompokan fungsi. Tugas dan fungsi pada kementerian dan kelembagaan di bidang kelautan dan kemaritiman pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, meliputi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Fasilitatif merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang, sedangkan substantif merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok kementerian, dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, badan, dan unit kerja sebagai unsur pelaksana khusus dari semua tingkat unit kerja, meliputi Direktorat Jenderal Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengelompokan masalah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu unit kerja, akan terdapat sejumlah proses kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap jenis arsip yang diciptakan. Dalam proses kegiatan ini, akan dijumpai permasalahan yang dapat dikelompokkan ke dalam bidang masalah atau masalah utama yang selanjutnya disebut bidang. Masing-masing bidang, baik fasilitatif maupun substantif, mempunyai sejumlah golongan masalah atau tingkat lebih kecil disebut pokok masalah. Masing-masing pokok masalah dapat dibagi lagi ke dalam golongan masalah-masalah sejenis yang lebih kecil lagi dan disebut submasalah. Kemudian yang ketiga adalah indeks. Jenjang pengelompokan permasalahan yang diberi kode hanya sampai dengan submasalah yang timbul sewaktu-waktu menurut kebutuhan dan kondisi masing-masing dikelompokkan ke dalam indeks. Sejumlah indeks yang ada dapat disusun menurut abjad. Indeks ini secara nyata terdapat dalam uraian subsubjek kearsipan pada kode kearsipan. Kemudian yang keempat adalah kode klasifikasi. Setelah diadakan pengelompokan permasalahan dalam pola klasifikasi, maka untuk mengenali kelompok masalah dari tingkat yang utama sampai dengan perinciannya, perlu diberi kode berupa simbol atau tanda. Sistem kode yang dipakai di sini berupa simbol atau tanda yang terdiri atas unsur dan angka atau alfanumerik dan terdiri atas paling banyak 5 digit. Berikut merupakan contoh klasifikasi arsip kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2016. Bisa kita lihat di sini terdapat kelompok bidang substantif, yakni pengelolaan ruang laut. Kodenya adalah PRL. Maka PRL adalah 100. Pokok masalah di sini adalah perencanaan ruang laut. PRL-nya 110 dibagi ke dalam sub masalah tata ruang laut nasional dan 120 sub masalah wilayah pesisir. Kemudian, PRL 111 juga dibagi ke dalam sub-sub masalah. Yang pertama kawasan antar wilayah dengan RPL 111, kemudian perairan yurisdiksi dengan PRL 112. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penyimpanan arsip kelautan. Ada 3 jenis metode penyimpanan dalam sistem kearsipan. Yang pertama adalah sentralisasi. Sistem penyimpanan sentralisasi merupakan model penyimpanan arsip yang terpusat. Sistem penyimpanan ini akan memantau seluruh arsip yang didaya gunakan oleh sebuah organisasi tanpa terkecuali. Sentralisasi menjamin setiap arsip yang tercipta atau diterima organisasi akan terdeteksi. Yang kedua adalah sistem penyimpanan arsip desentralisasi. Sistem penyimpanan desentralisasi merupakan sistem penyimpanan arsip di mana pengelolaan arsip dikerjakan oleh masing-masing unit yang ada di sebuah organisasi. Dengan sistem ini, pemantauan terhadap pengelolaan arsip lebih mudah terpantau karena volume arsip yang dikelola menjadi lebih sedikit, sehingga pemanfaatan arsip diharapkan lebih optimal. Yang terakhir adalah hybrid atau kombinasi. Sistem penyimpanan arsip kombinasi ialah sistem penyimpanan arsip yang masing-masing bagian menyimpan arsipnya di bawah kontrol sistem terpusat. Pada sebuah organisasi, sistem kombinasi ini bisa digambarkan sebagai sebuah unit penerima arsip dari satu tempat, tapi sebaliknya, masing-masing unit yang ada di organisasi tersebut akan dapat mengeluarkan atau mengirim menciptakan arsip sendiri-sendiri, sehingga pengelola arsip yang ada di pusat bisa lepas pengawasan.
Baik teman-teman sekalian, sekian materi hari ini. Saya berharap teman-teman sekalian dapat memperoleh manfaat dari materi hari ini. Untuk lebih menguasai materi, teman-teman dapat membaca buku materi pokok Arsip Kelautan, Arsip 4313, dengan teman-teman juga diwajibkan untuk berdiskusi secara aktif di ruang diskusi. Teman-teman juga harus mengerjakan tugas 3 yang diberikan pada pertemuan ini. Teman-teman bisa menghubungi saya via email atau WhatsApp yang telah saya cantumkan, atau bisa klik pada menu kontak me apabila mengalami kendala dalam proses tutorial online. Sekian dan terima kasih, semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.